Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ke channel YouTube Bu Ayu. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kali ini kita akan belajar tentang menghargai keberagaman. PPKN tema 7 subtema 1. Oke, ayo kita mulai. Negara kita merupakan negara yang sangat kaya karena memiliki banyak keberagaman di setiap daerah. Nah, keberagaman itu artinya bermacam-macam, perbedaan atau berbeda-beda. Keberagaman atau perbedaan di setiap daerah ini juga berpengaruh terhadap kebiasaan setiap orang. Namun, perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walaupun setiap kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi tetap bersatu dan saling menghormati. Berikut ini adalah contoh keberagaman kita yang ada di Indonesia, baik di keluarga, tiap daerah, ataupun dalam bernegara. Nah, yang pertama, contoh keberagaman kesukaan. Setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda, termasuk kesukaan dalam hal makanan, sehingga kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut. Ada beberapa contoh keberagaman kesukaan dalam hal makanan. Contohnya yaitu dalam menikmati buah. Pertama, ada yang suka makan buah secara langsung. Kemudian ada yang suka menikmati buah dengan cara dijus dahulu. Lalu ada pun yang menikmati buah ketika minum susu dengan dicampur susu dengan rasa buahnya. Dan ada juga yang menikmati buah saat makan kue. Contohnya saat makan bolu pisang. Selain keberagaman dalam menikmati buah, contoh lain lagi keberagaman dalam menikmati masakan olahan dari tempe. Nah, di sini ada yang suka tempe balado karena mereka suka pedas, dan ada yang suka semur tempe karena mereka menikmati rasa manis itu. Kemudian ada juga yang suka tempe asam manis karena suka rasa asam dari saus tomat itu. Dan ada juga yang suka tempe goreng karena rasa asin dan gurih dari rasa tempenya, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, kebiasaan yang berbeda-beda merupakan bagian dari keberagaman juga ya anak-anak. Keberagaman yang kedua adalah keberagaman kebiasaan. Kebiasaan tiap orang berbeda-beda, termasuk kebiasaan setiap anggota keluarga di rumah. Contohnya pada pagi hari. Yang pertama, ibu membuat sarapan. Lalu, ayah membaca koran. 3. Merapikan tempat tidur. Ada yang membersihkan halaman, ada yang menyiram bunga, dan lain-lain. Lanjut ke keberagaman berikutnya, yaitu keberagaman pakaian adat. Contoh, Indonesia terdiri dari beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat, perlombaan, pernikahan, dan lain-lain. Keberagaman pakaian adat beberapa diantaranya sebagai berikut. Contoh, yang pertama, baju bodo dari Sulawesi Selatan. Kedua, bundo kanduang dari Sumatera Barat. Ule balang dari Aceh. Ulos dari Sumatera Utara. Sangkarut dari Kalimantan Tengah. Dan aesan gede dari Sumatera Selatan, dan masih banyak lagi. Nah, keberagaman ini adalah sebagian kecil dari keberagaman pakaian adat di negara kita ya. Masih banyak lagi keberagaman pakaian adat lainnya. Oh iya, kalian bisa sebutkan juga di kolom komentar tentang pakaian adat kalian dan daerah asalnya ya. Dan sekarang kita lanjut di keberagaman berikutnya, yaitu keberagaman makanan khas daerah di Indonesia. Nah, Indonesia selain kaya dengan pakaian adatnya, juga kaya akan makanan khas di setiap daerahnya. Contohnya yaitu
1. Coto Makassar dan sup konro berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, bubur Manado dari Sulawesi Utara, combro Sunda, kue sagu Papua, sate lilit dari Bali, karapuak Sanjay dan rendang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Nah, ini juga bika ambon dari Medan, Sumatera Barat. Ini juga hanya sebagian kecil dari banyaknya makanan khas daerah di Indonesia. Ya anak-anak, dan masih banyak lagi makanan khas daerah lainnya. Kalian juga boleh menulis pada kolom komentar di bawah tentang makanan khas dari daerah kalian ya, oke? Nah, semua keberagaman yang ada di Indonesia wajib kita syukuri karena merupakan anugerah dari Tuhan ya anak-anak. Sikap menerima dan menghargai keberagaman atau perbedaan merupakan pengamalan Pancasila, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia ini memiliki simbol yaitu pohon beringin. Keberagaman dapat kita jumpai dimanapun, baik di rumah, di sekolah, di setiap daerah maupun dalam bernegara. Nah, dengan keberagaman ini ada juga dampak positif dan ada pula dampak negatifnya. Dengan keberagaman dapat menimbulkan beragam sikap, ada yang harus ditiru dan ada juga yang harus dihindari. Dampak positif dari keberagaman merupakan sikap yang harus ditiru seperti muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, memperkaya wawasan. Dan adapun dampak negatif dari keberagaman yang tidak boleh ditiru dan harus dihindari yaitu perang antar suku bangsa, memicu pertengkaran, memaksa kehendak, dan tidak mau bersatu. Nah, sekarang setelah kalian menyimak video ini, pasti kalian sudah bisa menjawab soal halaman 25 pada buku LKS Romawi 1 dan 2. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, materinya sudah selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah berkunjung. Jangan lupa like, subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.